Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau turiha fihi maitah min dzalik. Dhahiruhu audul ismil isarah alal madkur minal maitah la damari jinsi hasail wallati nasuha minal ma wa huwa majra alaihi jam'un. Jadi ini dalam kalimat Fathul Mu'in ya, ada kalimat lau turiha fihi maitah min dzalik. Ini dhamir dzalik kembalinya kemana, bukan kembali ya, musar ilahnya kemana, itu zahirnya musar ilahnya adalah kembali ke bangkai hewan yang tidak memiliki darah dan bangkai hewan yang terlahir dari air. Jadi kalau dalam Fathul Mu'innya ya, dalam Fathul Mu'innya kan ini pembahasan tentang bangkai hewan tadi yang dilemparkan ya, dalam arti ada kesengajaan menyampurnya ke dalam air. Itu hukumnya nanti tergantung yang melemparnya siapa, apakah berakal atau tidak. Jadi kalau dhamir dzalik, kalau isyarah dzalika dikembalikan ke dua bangkai itu berarti mengikuti golongan ulama ya, segolongan ulama. Artinya ini tidak semua ulama sepakat. Wajar syaikhan ala anna makana nas'uhu minal ma' la yadurru tarhuhu mutlaqan. Dan syaikhan itu Nawawi dan Rafi'i ya. Imam Nawawi dan Rafi'i berpendapat bahwa hewan yang terlahir dari air itu kalau ada kesengajaan mencampurnya ke dalam air ya, bangkai hewan yang terlahir dari air itu walaupun dilemparkan ke air itu tetap tidak menajiskan air. Ini menurut Syaikhan ya. Wa zahiru kalam Ibnu Hajar ta'kiduhu. Dan ini zat ini ya, bukan tok ya. Dan zahir dari penjelasan Ibnu Hajar menguatkan pendapat itu. Wa nasu ibarati tufah, ini kalimat dalam tufahnya seperti ini. Wala atharu tarhil hayyi mutlaqan awil maitah alatin nas'uha minhu kama huwa zahiru kalamihima. Jadi tidak ada pengaruh apapun melemparkan hewan ya, melemparkan hewan yang hidup, hewan yang tadi ya, hewan yang kalau hewannya hidup itu tidak membedakan apakah hewan itu berupa hewan yang tidak punya darah atau hewan yang terlahir dari air. Dan terkhusus untuk hewan yang terlahir dari air itu walaupun dilemparkan sudah mati, sudah bangkai, itu tidak apa-apa. Wa furidu kalamuhuma fi hayyin turiham fi manashuhu minhu summa mata fihi bidalil kalamil. Ini wa fardu ya, bukan wa furidu. Berarti wa fardu. Wa fardu ini mubtada, kemudian mamnuun ini khobarnya. Jadi penjelasan dari Nawawi dan Rafi'i, penjelasan itu diarahkan oleh sebagian ulama, diarahkan ke hewan yang masih hidup yang dilemparkan, kemudian mati, itu dengan dengan pertimbangan penjelasan dari tadhib, tapi pengarahan itu ditolak ya. Jadi Imam Nawawi dan Rafi'i, beliau kan mengatakan kalau ada hewan yang terlahir dari air sudah menjadi bangkai kemudian lemparkan ke air, itu tidak menajiskan air. Nah, penjelasan itu diarahkan ke di saat melemparnya masih hidup kemudian mati di dalam air, artinya melemparkannya masih hidup. Tapi pengarahan itu ditolak ya, Intaha wa dhahiru kalami Ramli yu'ayyidul awal wa nasu ibaratih ya. Kemudian penjelasan dari rival Ibnu Hajar ya, rival Ibnu Hajar atau Imam Romli, beliau lebih menguatkan pendapat pertama. Pendapat pertama itu ya, hukumnya hewan yang terlahir dari air itu sama dengan hewan yang tidak punya darah. Dalam arti kalau ada kesengajaan mencampur ke dalam air dalam keadaan mati, itu menajiskan air. Wa nasu ibarati, kalimat Imam Romli seperti ini. Wa hasilul mu'tamadi fi dzalik kama qadhahu kalamul bahja mantukan mafhumam wa tamadahul walidu rahimahullah wa aftabihi annaha. Jadi kesimpulan dari pendapat mu'tamad dalam pembahasan ini seperti tuntutan penjelasan dalam kitab Bahjah
tuntutan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan penjelasan ini juga dianggap muktamad oleh ayah beliau, annaha inturihat fihi hayyan lam yadhurra sawaun kana nas'uha minhu amla wa sawaun amatat fihi ba'da dzalik amla illam tughayyirhu. Jadi rinciannya menurut Romli adalah kalau dua hewan yang dikecualikan itu tadi ya, hewan yang tidak punya darah dan hewan yang terlahir dari air. Kalau hewan itu dilemparkan dalam keadaan hidup, maka itu tidak apa-apa, tidak bisa menajiskan air. Ini tidak membedakan apakah hewan yang terlahir dari air ataupun yang lain, dan tidak membedakan apakah hewan itu mati di air atau tidak, selama tidak merubah air. Wa inturihat maitatan dzarra sawan kana nas'uha minhu amla. Nah, tapi kalau ada kesengajaan melempar, ya dilempar ke dalam air dan hewan itu sudah mati, sudah menjadi bangkai, maka itu bisa merubah hukum air menjadi mutanajis. Ini tidak membedakan apakah hewan ini terlahir dari air atau tidak. Wa anna wuqu'aha bi nafsiha la yadhurru mutlaqan ay hayatan wa aw maitah. Dan kalau hewan ini terjatuh sendirinya, maka tidak apa-apa, baik hidup maupun mati. Fa yu'fa anhu kama yu'fa amma yaqau birrih. Maka hewan yang terjatuh dengan sendirinya maksudnya hewan itu sengaja menyelam ke air ya, itu dimaafkan seperti hanya dimaafkan hewan yang terjatuh ke air disebabkan oleh angin. Wa in kana maitan walam yakun nas'uhu minhu ilam yughayyirhu. Jadi pokoknya kalau tidak ada kesengajaan melemparkan ke dalam air dan tidak ada kesengajaan, maka tidak menajiskan air ya. Ini tidak membedakan apakah hewan itu mati, apakah hewan itu terlahir dari air atau tidak, dengan catatan selama tidak merubah air. Walaisa sabiyyu walau ghairu mayyiz wal bahimah karih li anna lahuma ikhtiyaron fil jumlah. Nah, tetapi yang kalau hewan ini tidak terjatuh dengan sendirinya tapi tertiup angin, itu tidak apa-apa ya. Lah, anak kecil yang belum tamyiz dan juga hewan, andai kata anak kecil dan hewan itu melemparkan hewan ke dalam air, itu perbuatan keduanya tidak bisa disamakan dengan air, karena keduanya memiliki pilihan ya, secara umum memiliki pilihan untuk melempar atau tidak. Wa kataba al-Subra Malisi manasohu. Kemudian di hasyiahnya ya, hasyiah dari Ar-Romli yang ditulis oleh al-Subra Malisi ada penjelasan qauluhu wal bahimatu karih qala Ibnu Hajar wa in kana tarihu ghairu mukallaf lakin min jinsihi fa wahiyat tukhrijul bahimah li annaha laisat min jinsi sabi. Nah, kalau dalam keterangan Ali Subra Malisi, hewan itu penjelasan dari Romli tadi ya, yang mengatakan hewan seperti angin ya. Jadi dalam penjelasan Ibnu Hajar dikatakan kalau yang melemparnya tidak mukallaf tapi termasuk dari jenis mukallaf, manusia maksudnya ya, maka itu hukumnya sama dengan mukallaf ya, sama dengan mukallaf. Intinya kalau yang melemparkan manusia walaupun itu anak kecil itu juga berbahaya menurut Ibnu Hajar. Nah, penjelasan ini mengecualikan hewan. Hewan itu tidak tergolong dari jenis manusia, sehingga kalau yang melempar hewan ya tidak apa-apa. Qala Ibnu Qasim alal manhaj wa fi ilhaqil bahimati bil adami ta'ammulun. Kemudian Ibnu Qasim juga menuliskan bahwa menyamakan hewan dengan manusia itu perlu ditinjau kembali. Artinya ini ada perdebatan ya, apakah hewan itu sama dengan anak kecil atau tidak dalam hal melempar bangkai hewan yang ke dalam air.